would like to greet our special guest, Mr. Jung-Woo Park, as President Director Daimler Commercial Vehicles Indonesia, who will join during this event and deliver some key messages for us. I also would like to greet Ibu Faustina as Head Product and Marketing di CVI. She has a lot of information to share with us. This event will be very interesting because we can explore their business update this year and their plans for next year, and the technologies that they have for Euro 4 in Indonesia. And another important issue is the separation of Daimler Truck with Mercedes-Benz. And now I want to leave this event to our moderator, Mr. Insan, to guide this event. Thank you very much. Thank you very much, Pak I. Good afternoon, ladies and gentlemen. My name is Insan. I will be the moderator for this event. And selamat siang semuanya. Saya Insan dari mobil123.com akan memoderatori diskusi forward kali ini bersama dengan Daimler Truck Indonesia. Joining us today, the first person in the Daimler Truck Indonesia, the President Director, Mr. Jung-Woo Park. Good afternoon, sir. Dan bergabung juga bersama kita ada Ibu Faustina Chandra sebagai Head of Product Management and Marketing dari Daimler Commercial Vehicle Indonesia. Agenda pertama kita sebelum kita memulai diskusi lebih jauh adalah kita mendengarkan dulu remarks, kata sambutan dari Mr. Park. So, Mr. Park, please give your remarks for this event. The time is yours. Thank you very much. Terima kasih Pak Insan, Pak Indra. Selamat siang, selamat datang Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Nama saya Jung-Woo Park, President Director di PT Daimler Commercial Vehicles Indonesia. It's very nice to meet you all here. I've been in DCVI for 3 years and 8 months so far, and I took the President Director job from July 2019. Unfortunately, like 9 months after I took the charge of the company, the pandemic came to Indonesia. So past 2 years were very difficult and painful for both people and also business due to COVID-19. In spite of those challenges, Mercedes-Benz trucks and bus business grew continuously and very well in terms of market share in Indonesia. And we are really looking forward to 2022 when market will be much better and we will grow even faster with Euro 4 models. You will see and hear our growth path in the last 3-4 years from Faustina's presentation later, but we are even more ambitious to be stronger with Euro 4 models in Indonesia in the future. We already have very busy marketing plan and events next year, and you will be invited or hear about our activities and also our product news. So we thought it would be very nice to have this meeting with all of you, and I would like to have it regularly. If you are okay, then we can actually have more insight to share about the automobile industry, especially about medium and heavy duty truck market and the Euro 4 topic and the new technologies, as well as our activities and products and our success stories from Mercedes-Benz. We begin this with online session with you, but I really hope next time when we see each other next year, early next year, face to face, and I like to see you regularly and more openly to have a more casual and open discussion with you next year. Thank you very much. I think there are a lot of information Faustina will deliver. So if you have any questions or anything that you want to discuss, feel free. I will try to answer with my best, and I think Faustina will also do so. Thank you very much. Thank you very much, Mr. Park. Kamsahamnida. Kamsahamnida. Sekarang kita lanjut ke agenda kedua dari diskusi forward itu. Diskusi forward kali ini yaitu presentasi dari Ibu Faustina mengenai market updates di pasar truk dan juga Daimler Truck, serta persiapan dari Daimler Truck menuju Euro 4. Silakan Ibu Faustina, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Pak Insan. Selamat siang teman-teman media semua. Hari ini dengan saya Faustina,
Saya mewakili dari produk, manajemen, dan juga tim marketing communication PT Daimler Commercial Vehicles Indonesia. Salam kenal semua, semoga hari ini bisa jadi tolak ukur kita yang pertama untuk pertemuan kita berikutnya ya. Baik, mungkin saya mulai saja dengan presentasi saya pada hari ini. Ya. Jadi Daimler Truck ya, hari ini yang akan saya mulai ceritain kenapa sih sekarang kita namanya Daimler Truck. Dulu-dulu mungkin orang kenalnya kita dengan nama ada Daimler Chrysler, terus ada Mercedes-Benz, dan pada hari ini kita dedikasikan diri kita sendiri untuk yang namanya Daimler Truck. Nah, jadi kalau kita lihat sejarahnya memang semenjak awal tahun ini sudah disetujui oleh board bahwa akan ada pemisahan antara passenger cars business dan juga dengan commercial vehicle business. Tujuannya untuk apa? Sebenarnya tujuannya lebih baik. Jadi masing-masing lini produk itu akan mempunyai daerah wewenangnya sendiri. Karena seperti yang teman-teman media tahu kan antara sedan dan juga commercial vehicle itu kan dua dunia yang berbeda sama sekali. Nah, makanya untuk dapat mengelola dengan baik, juga dengan lebih baik ke depannya, dan di mana masing-masing otonomi itu bebas untuk membentuk operation-nya secara lebih menyeluruh, maka kita menyetujui dengan adanya perpisahan dari Daimler Truck dan juga dengan passenger car. Ya. Nah, strukturnya bagaimana nih setelah pemisahan? Next-nya kita bisa lihat, ya sudah bisa terlihat di slide ini. Jadi yang sebelumnya itu namanya tuh Daimler AG secara headquarter, di mana ada Mercedes-Benz AG yang ada passenger car, kemudian ada Daimler Truck AG yang ada bus dan truk, kemudian ada juga Daimler Mobility AG yang membawai untuk finansialnya kita. Nah, per hari ini, tepatnya kemarin per 10 Desember, itu kita sudah mulai memasarkan saham kita sendiri di Jerman, di DAX-nya, dengan kode emiten saham itu ada dua ya. Kalau untuk yang Daimler itu dengan namanya DAI, kalau untuk yang Daimler Truck itu namanya DTG. Nah, jadi Mercedes-Benz Group AG masih tetap ada, tetapi di bawahnya mereka itu ada Mercedes-Benz AG dan juga Mercedes-Benz Mobility AG. Di bawahnya itu ada Athlon dan juga ada MBB. Nah, Athlon dan MBB ini adalah lembaga finansial yang asal mulanya dari Nederland, tapi kemudian sudah diakuisisi juga oleh Daimler. Nah, kemudian di Daimler Truck Holding AG-nya yang sebelah kanan itu adalah posisi dari induk perusahaan kita saat ini, membawai ada Daimler Truck AG, di mana di dalamnya itu juga ada Daimler Truck Financial Services. Nah, ini pada nanya nih, Daimler Truck AG, kalau gitu busnya di mana? Nah, jadi sebenarnya jangan khawatir, ini hanya penamaan saja, tapi busnya itu masih ada tetap di bawahnya Daimler Truck Holding AG. Ya, jadi ini yang terjadi setelah kita benar-benar pisah, di mana per 10 Desember sahamnya Daimler juga untuk Daimler Truck pertama kali dijual. Nah, terus efeknya ke Indonesia gimana? Nah, next-nya bisa dilihat nih efeknya ke Indonesia. Ya, tidak ada efek sama sekali untuk Daimler Commercial Vehicles Indonesia. Jadi kalau negara lain itu mungkin ada yang berubah nama ya, jadi Daimler Truck Vietnam atau Daimler Truck mungkin Thailand. Tapi kalau di Indonesia kita akan keep dengan Daimler Commercial Vehicles Indonesia. Kita nggak akan berubah lagi. Kenapa? Karena sejak tahun 2017 itu kita sudah pisah antara sedan dan juga antara passenger car. Semuanya terpisah, baik itu dari manufacturing-nya, dari manajemen, dan juga dari employee-nya. Nah, yang pertama ini adalah Daimler Commercial Vehicles. Di dalamnya itu ada dua company,
Ada Daimler Commercial Vehicles Manufacturing Indonesia, itu adalah perusahaan perakitannya. Kemudian ada juga yang sebelahnya DCVI, seperti saya hari ini dan juga Mr. Jung Woo Park, kami berdua dari DCVI, itu adalah sebagai APM, agen pemegang merek Mercedes-Benz untuk truk dan juga bus, ataupun orang sering bilang distributornya. Nah, sedangkan untuk di passenger car itu masih ada dua juga, ada MB INA, Mercedes-Benz Indonesia Manufacturing, dan juga Mercedes-Benz Distribution Indonesia. Jadi kalau dulu kita menyatu di bawahnya MB INA, sekarang mulai per 2017 kita udah totally different company. Ya. Jadi karena kita different, secara headquarter juga different, jadi kadang-kadang itu ada sedikit joke, oh kalau kita ke sana itu udah dianggapnya itu kayak kompetitor. Jadi kita itu sudah tidak bisa seleluasa dulu tuh sharing information karena totally kita adalah perusahaan yang berbeda sekarang. Nah, sekarang untuk di CVI, hari ini saya dan juga Mr. Jung Woo mewakili di CVI. Mr. Jung Woo Park adalah selaku presidir kita. Beliau sudah melewati masa 3 tahun dan menjalani tahun keempatnya. Seperti yang tadi Dira bilang, kenapa kita baru lately muncul, karena memang dari tahun 2020 itu keadaan tidak bagus, jadi tidak ada meeting ataupun tidak ada offline gathering lagi. Nah, baru kali ini per akhir tahun setelah Indonesia pandemi angkanya mulai turun, kita mulai bisa lagi untuk mengadakan pertemuan, ataupun sekarang kita mulai menggalakkan dari online. Nah, saya di sini mewakili product and marketing, jadi kalau ada teman-teman media yang pengen nanya apa aja terkait dengan kami, yang tentunya bisa kami jawab, akan kami jawab melalui saya, ataupun nanti melalui tim saya, ada yang namanya Ferdiansyah. Location kita ada di mana aja? Kita ada di sekarang CBIS 9 Park building, itu adalah distributor company-nya atau di CVI-nya. Manufacturing kita masih ada di Wanaherang, di Bogor, dan juga kita masih simpan spare part kita juga di gudang yang namanya Ciputat location-nya. Untuk produk masih sama ya teman-teman media, truk, bus, dan nggak ketinggalan ada after sales Mercedes-Benz brand yang kita kelola sebagai APM-nya. Ya, dan jajaran dealer kita bagaimana sih setelah kita puluhan tahun? Oh ya, tahun ini itu Mercedes-Benz brand itu sendiri menginjak 51 tahun ya per Oktober kemarin. Jadi secara brand kita udah 51 tahun, walaupun secara company kita baru terbentuk benar-benar pisah itu tahun 2017. Nah, selama kurun waktu sekian lama dan juga terlebih 2 tahun terakhir ini, jajaran dealer network kita itu sangat berkembang. Total sekarang ada 27 lokasi, ada di 4 pulau di Indonesia, dari Sumatera, Jawa, Sulawesi, dan juga Kalimantan. Yang kita belum ada hanya di Papua saja, tapi mungkin dalam waktu dekat juga akan mulai kita lirik ke sana. Ya. Jadi ini adalah jajaran dealer kita untuk kategori bus, truk, dan juga spare part yang bisa dijangkau oleh semua customer kita di seluruh Indonesia. Setelah dari dealer, produk line up apa aja sih yang kita bawa? Jadi di kita karena kita jual ada truk, ada juga bus. Nah, kita bawa itu source-nya dari berbagai negara, di mana yang ada pabrikannya untuk Daimler. Yang pertama saya mau kenalin adalah Axor. Dia baru lahir sekitar tahun 2017 di Indonesia. Kenapa Axor kita bawa masuk? Karena kalau kita lihat, teman-teman lihat di data Gaikindo contohnya, untuk kelasnya medium truck itu atau light truck itu sangat besar banget. Untuk Indonesia, apalagi yang population-nya kita sangat banyak banget. Jadi negara-negara kayak India, China, Indonesia itu basically adalah negara yang sangat besar potensinya untuk perkembangan. Kenapa? Karena populasi kita sangat banyak banget. Nah, ini juga yang akhirnya ditangkap oleh Daimler, dan kita masukin yang namanya produk baru namanya Axor. Axor ini sebenarnya namanya bukan nama yang baru, kita dulu pernah masukin yang diproduksi dari Eropa ataupun dari Turki. Tetapi kalau kita masukin dari Eropa ataupun Turki, pertama lead time-nya lama, karena kan pasti jarak tempuhnya dari sana ke sini, delivery logistiknya lebih lama, kemudian secara harga juga akan lebih tinggi biasanya. Nah, sedangkan untuk medium dan light truck ini kan customer lebih sensitif ya harganya. Akhirnya kita bawalah produk Axor ini yang diproduksi dari DICV Chennai. Nah, kelebihannya apa? Satu, dia bersaing juga dengan teman-teman mereka di kelasnya secara tonase ataupun secara features. Kemudian secara lead time dia juga lebih cepat karena tidak perlu dari benua lain, tetapi kita masih sama di benua Asia.
Tetapi dia di-build, walaupun di benua Asia, Daimler itu jaga banget standarnya. Jadi pabrik kita di sana pun sudah sangat bagus banget, sesuai dengan standarnya dari Jerman sendiri. Kemudian karena kita juga ada kerjasama dengan India, tentunya ada beberapa benefit fiskal yang kita dapatkan dari ini. Makanya kalau harganya itu bagus banget, 11-12 dengan kompetitor sejenis di kelasnya. Nah, kita bawa ada untuk kelasnya mining, construction, rigid, dan juga tractor head. Yang untuk mining itu yang biasa mereka kirim untuk tambang bisa sampai 48 tonase. Kalau di sini lihat contohnya 8 kali 4 dengan 430 HP. Dan kemudian untuk construction, ini yang paling banyak diminati sekarang ada model 2528C dengan 280 horsepower, ataupun dengan yang 16 ton yang modelnya 4 kali 2. Di rigid juga nggak mau ketinggalan, rigid itu kalau teman-teman lihat itu kok sampai 5.700 karena memang untuk payload-nya itu dari ujung belakang cabin sampai ujungnya itu harus panjang banget supaya load-nya bisa sebaik mungkin, plus nggak ketinggalan traktor head. Traktor head kita itu ada variasi dari 4 kali 2 dan juga ada yang 3 axle yang kita 6 kali 4. 334S itu adalah yang untuk horsepower range-nya 400. Nah, jadi dari semua variatif ini kita yakin kita bisa gain further untuk marketnya Indonesia. Ada beberapa model yang sudah kita mulai CKD-kan saat ini, ada 4 model, dan nantinya di tahun depan itu kita akan menambah menjadi sekitar 7 model dari CKD-nya. Jadi ini sejalan juga dengan hembusan nafas dari pemerintah Indonesia, localizations more untuk membantu perkembangan industri di Indonesia. Ya. Dan next-nya kita akan lihat model yang lain lagi dari Actros dan juga dari Arox Group. Nah, kalau ini adalah kita bilang niche model ataupun untuk niche marketnya kita. Kenapa niche model, niche market? Karena Actros dan Arox ini pertama dia adalah CBU, chassis import dari Jerman dalam bentuk CBU chassis. Kita tidak ada versi CKD-nya. Dan ini kebanyakan masuk biasanya ke area tambang. Karena mereka biasanya perlu truk yang besar, yang bannya itu 12R24, dan juga daya angkutnya kadang-kadang bisa untuk yang double trailer ataupun single trailer. Sedangkan kalau di jalan kelas 1, seperti yang jalan raya itu nggak akan cocok untuk kendaraan ini. Nah, di sini kita juga ada untuk mining, ada juga untuk rigid. Rigid itu ada juga yang 4 kali 4 yang biasa kita jual untuk kalau supporting truck. Kalau di mining itu kan perlu untuk water truck, supaya harus disiram supaya debunya nggak naik, ataupun ada fuel truck, ataupun ada lubricant truck. Nah, ini biasanya mereka pakai untuk yang medannya 4 kali 4. Ataupun belakang ada juga firefighter, pemadam kebakaran, kita bilangnya, yang harus menggunakan model 4 kali 4. Nah, di sini kita juga ada. Kemudian kelebihan apa dari Actros dan Arox? Nah, karena ini kita bawa CBU dari Jerman, dan dia memang harganya mahal, tetapi bisa menawarkan feature lebih. Contohnya kalau di sini dilihat ada destination kayak contoh rigid ya. Kalau A itu maksudnya untuk all wheel drive, tetapi kalau untuk rigid yang L itu maksudnya dengan air suspension. Nah, ini kelebihan yang bisa ditawarkan oleh Actros dan Arox itu menggunakan air suspension. Contoh untuk traktor head itu rata-rata 3 model pertama yang dilihat itu semuanya dengan air suspension. S itu artinya traktor head, L itu artinya traktor head dengan tambahan air suspension. Kelebihannya ada nggak? Ada banget. Karena air suspension ini kalau dibaca peraturan dari Kemenhub, itu bisa memberikan nilai tambah load untuk axle-nya dibandingkan dengan steel suspension. Makanya kita percaya dengan adanya air suspension ini dan adanya program pemerintah nantinya tahun 2023 mengenai odol, ini akan sangat membantu beberapa operator ataupun operator yang rata-rata main di jalan raya. Karena pertama akan lebih soft barangnya untuk bantingan di jalan kondisi Indonesia. Dan yang kedua, karena adanya kebijakan kalau menggunakan air suspension, maka bisa membawa nilai angkut lebih per axle. Ya. Maaf. Nah, jadi ini adalah range yang kita bawa untuk di Actros dan juga Arox dari mining, rigid, dan juga tractor head. Next-nya, ya, next-nya adalah bus. Jadi kalau tadi udah untuk truk dari Axor dan juga Actros Arox, sekarang bus. Bus ini kita bawa masuk dalam berupa bentuk chassis saja. Kalau dilihat yang bagian atasnya itu gambarnya chassis semua. Nah, bagian bawahnya itu adalah penampilannya setelah dimodify ataupun dilengkapi dengan bodi dari bus karoseri. Nah, yang kita ada itu ada yang model 1526, 1626 ini adalah best sellernya kita.
Kemudian adalah versi premiumnya juga di 1726, 1836, dan juga 2542. Plus ada juga yang dua model sebelah kanan itu adalah yang untuk kategorinya 16 ton, tetapi dengan rear engine untuk yang 1623 KRF, dan yang OF 917 ini yang untuk versi 9 dan 10 tonnya. Sebenarnya dia kita masukin kategori untuk 10 ton. Tetapi ini cukup bagus dan juga cukup mumpuni di kelasnya. Kenapa? Karena lebarnya hanya 2,3. Jadi cukup ramping, tetapi juga cukup agile ataupun lincah di kelasnya. Sasaran kita yang untuk OF 917 ini terutama di jalan-jalan pariwisata, tetapi yang turning radiusnya kecil, ataupun mungkin cocoknya ya, ini di Bali, ini dipakai, ini cocok banget. Karena untuk di Bali kan hotel-hotel roof-nya pada rendah. Nah, untuk yang OF 917 ini sangat cocok sekali. Nah, jadi ini varian bus yang semuanya kita bawa, masih ada yang dari Brazil, udah ada yang dirakit di lokal, ada juga yang kita bawa dari Samano, Spain, dan ada juga yang kita bawa dari pabrik kita di Chennai ya. Jadi semuanya ini adalah strategi yang kita tanamkan, apakah itu dari model, apakah itu dari lead time, dan juga dari strategi harganya. Nah, itu sudah saya jelaskan mengenai produk semuanya. Dan next kita akan lihat lagi. Bu Faustina, mungkin Ya. sebelum kita berlanjut ke topik market update, Bu Faustina mau minum dulu mungkin Bu untuk legain tenggorokan. Oh enggak, udah agak enakan. Oh siap Bu, siap. Thank you. Silakan Bu. Oke, good. Ya, berikutnya adalah mengenai market. Kalau tadi kita udah bicara soal Daimler, terus soal produk, dan sekarang hari ini saya pengen share ke teman-teman media sekalian mengenai marketnya kita. Nah, di sini yang kita bawa adalah market share, dan karena Daimler Indonesia itu hanya menjual truk dan bus yang di atas kategori 10 ton, maka yang saya tampilkan di sini hanya untuk yang market 10 ton, supaya lebih imbang dan beritanya lebih enak. Nah, dilihat yang paling bar sebelah kiri itu di mana tahun 2017 kita baru mulai, secara market truk kita itu market share baru 1,9%. Kemudian 2018 kita mulai menanjak dan market memang naik ya, ke 38.000 untuk yang kelas di atas 10 ton, market share kita ikut ke 4,4%. Kemudian 2019 market turun, tetapi kita masih bisa eksis nih, luckily di 5,3% untuk market share. Sedangkan 2020 di saat market turun, kita masih tetap eksis juga di 7,1%. Nah, di tahun 2021 ini kalau dilihat ada year to date November 2021, itu per saat ini kita notified ada di angka 8,3%, kita belum tutup. Nantinya di forecast kita 2021 kita berharap market share kita akan naik ke angka 9%. Nah, ini adalah prestasi yang benar-benar akan sangat menggembirakan buat kita, dan juga prestasi yang cukup baik ya kalau dilihat dari 17, 18, 19, 20, dan tahun kelima kita itu naik dari 1,9 menjadi 9%. Namun sebenarnya di the remaining 3 bulan, September, Oktober, November, per monthly ya, kita notified, kita sebenarnya sudah pernah mencapai di angka 9,1% di September 2021. Kemudian naik ke 12,2, dan kemudian naik lagi ke 13,8 di per November, tapi ini hanya sebagai monthly achievement saja di 13,8. Tetapi secara accumulated year to date November itu kita ada di angka 8,3%. Ya, jadi ini yang prestasi cukup saya banggakan. Dari segi truk yang tadinya kita mulai sangat kecil banget 1,9, state kita hari ini itu bisa di 8,3 accumulated-nya, dan 9% adalah angka yang ingin kita tuju pada saat kita tutup nanti di sekitar 2 minggu lagi dari hari ini ya. Oke, dan next-nya setelah truk kita lihat bus bagaimana. Bus juga sama, teman-teman media saya ambil juga yang 10 ton ke atas supaya imbang. Nah, untuk yang bus ini kalau mungkin sudah bukan bahan baru lagi ya untuk teman-teman media. Bus ini selalu dicari, dan even saya kadang-kadang ngiri gitu loh, bus ini kok lebih banyak pengikutnya, lebih banyak beritanya, lebih banyak engagement-nya dibandingin truk. Tapi memang komunitas bus kita untuk Mercedes-Benz Indonesia sangat kuat sekali. Ini bisa dilihat dari market share kita pertumbuhannya di 2017 kita 29,1%, 18 kita naik ke 37,3, 2019 kita agak turun ke 33. Nah, 2020 waktu market drop banget, bisa dilihat ya biasanya yang di angka 2000-an,
2020 itu 1.000 saja tidak nyampe waktu pandemi. Jadi waktu pandemi ini memang kasihan kalau saya bisa cerita dikit, 2020 itu lebaran kan di sekitar bulan Mei. Nah, biasanya di sekitar bulan Januari, Februari, Maret, semua dealer dan karoseri ataupun, perusahaan otobus itu sudah mulai beli chassis bus dari kita. Januari, Februari 2020 kita udah mulai deliver chassisnya. Kenapa? Karena itu harus dibangun kurang lebih 2 sampai 3 bulan untuk bodinya, untuk mereka persiapan lebaran di bulan Mei. Alhasil di bulan Maret kita bilang ada kasus Covid pertama. Nah, semenjak itu market drop banget. Jadi beberapa barang yang sudah masuk karoseri sampai saat ini masih ada efeknya, masih stagnan aja di karoseri karena mereka masih nunggu karena kan lebaran lewat, Natal tahun baru lewat, tahun ini lebaran lewat lagi dan mereka berharap Natal tahun baru nanti sekitar akhir bulan ini bisa ya istilahnya mendapat sesuatu lah setelah 2 tahun itu mereka tidur. Nah, jadi waktu 2020 market drop, kita malah naik di sekitar 46,7%, sedangkan yang 2021 per hari ini, year to date-nya kita ada di 48,6%, dan kita berharap banget kita bisa tutup di sekitar 48,9%. Mungkin teman-teman juga bingung, Faustina ini market turun, tetapi kok market share Anda bisa naik? Ya, ini juga sesuatu yang saya bilang saya syukurin, alhamdulillah banget, karena memang dari yang 2020, 2021 sebenarnya ini adalah proyek-proyek kita untuk beberapa bisnis sektor pemerintah. Nah, jadi yang sudah sempat tertunda di tahun 2020 ataupun 2021 awal, nah sekarang kita mulai kirim lagi untuk ya beberapa hal yang tertunda. Dan karena brand kita sudah dipegang juga oleh beberapa perusahaan otobus dan juga tenda pemerintah, jadinya mereka akan tetap mengambil sama kita. Nah, inilah yang menyebabkan angka kita lebih bagus daripada event tahun sebelumnya yang sebelum pandemi. Next-nya. Ya, jadi itu 2 slide terkait dengan retail market share antara truk dan juga Mercedes-Benz bus ya. Good. Nah, tadi kalau kita sudah cerita soal apa sih yang terjadi dari Project Focus, DCVI dan juga market share. Nah, sekarang saya boleh share sedikit 2022 ini kan tinggal sebentar lagi ya dalam hitungan hari, event nggak sampai 2 minggu secara bersihnya. Terus 2022 ini ada apa aja? Mungkin teman-teman udah mulai banyak lihat Euro 4 ini salah satu yang akan jadi game changer kita di tahun depan karena kan kalau untuk gasoline sudah berubah di tahun 2018 dan 2021 yang harusnya tahun ini kita berubah tetapi karena pandemi akhirnya ditangguhkan sampai ke tahun depan. Nah, jadi mungkin saya akan bagikan sedikit apa sih yang akan jadi strateginya kita menjelang ke tahun depan ya. Nah, saya refresh sedikit di bagian ini rangkuman dari yang kita bikin supaya lebih enak jumping-nya. Ini adalah Euro 4 regulations dan juga bagaimana dengan diesel fuel roadmap. Kenapa kamu care banget soal diesel fuel ataupun bahan bakar solar? Ya karena menurut kami dari manufaktur itu vehicles tanpa bahan bakar ya nggak akan jalan. Jadi antara kendaraan dan juga bahan bakar itu harus sejalan dan juga seirama. Nah, secara rule regulation-nya itu Euro 4 ini diatur dari beberapa ketentuan, tetapi yang terbaru saya notified itu ada dari Permen nomor 24 tahun 2021 dan kemudian untuk guidance-nya dari segi fuel ya, itu ada yang SK Dirjen Migas nomor 146 di tahun 2020 dan mereka baru issued ini per Desember kemarin mengenai kandungan ataupun konten dari bahan bakar itu sendiri. Nah, standar emission-nya itu kita akan menuju ke Euro 4 di bulan April 2022, tepatnya tanggal 7 April. Kemudian ada 2 macam fuel atau bahan bakar solar yang akan kita gunakan. Teman-teman udah tahu ada CN48 atau yang kita biasa bilang biosolar, dan kemudian juga ada fuel premium CN51 yang namanya Pertadex. Nah, bahan bakar ini kenapa erat kaitannya? Karena kandungannya, apakah itu sulfur, apakah itu biodiesel, itu sangat erat banget bagaimana untuk digunakan dalam engine-nya. Nah, untuk biosolar itu sendiri kandungannya B30 sampai 2.500 ppm dan akan berlaku hingga tahun depan. Kemudian mulai 7 April ataupun pada saat berlaku Euro 4 itu akan menjadi 2.000 ppm sulfur content, tapi B30-nya masih. Nah, dia akan menjadi 500 sulfur content menurut surat SK Dirjen Migas nomor 146 ini adalah
di bulan Desember tahun 2024. Jadi sulfur kalau semakin rendah itu akan semakin bagus karena tingkat keasamannya yang dihasilkan akan semakin rendah. Karena mungkin bisa kebayang ya kalau keasamannya tinggi, berarti kan risiko untuk engine apakah itu corrosion dan sebagainya itu pasti akan lebih tinggi. Nah, jadi kita akan lebih happy sebenarnya kalau sulfur content itu lebih rendah lagi. Kemudian akan menjadi 50 ppm sulfur content untuk biosolar ini setelah tahun 2026. Nah, sebenarnya kalau saya boleh share di Jerman itu sendiri, untuk standarnya Euro 4, 5, dan 6 itu sulfur content-nya itu di 10 ppm. Nah, tetapi karena dari Indonesia sendiri masih dalam keadaan ini, jadinya manufaktur yang akan menyesuaikan dengan keadaan di Indonesia. Dari fuel premiumnya, CN51 ini yang akan dibawa oleh Pertamina bahwa ini adalah bahan bakar yang sesuai untuk engine Euro 4 diesel. Nah, untuk engine Euro 4 diesel, ini saat ini dipasarkan dalam keadaan B0 tanpa ada kandungan FAME dan sulfur kontennya itu adalah 500 ppm. Sedangkan untuk tahun depan, pertama yang kami dapat berdasarkan surat dari SK Dirjen Migas, itu masih akan tetap P30 dan juga 50 ppm sulfur kontennya. Tetapi berdasarkan rule regulation Permen nomor 24 tahun 2021 dari Kementerian Energi itu dibilang bahwa Pertadex itu bisa dijual dalam kondisi B0. Jadi tanpa FAME tapi sulfur kontennya itu tetap 50 ya. Nah, jadi ini yang kita pegang bahwa nantinya Pertadex akan menjadi kondisinya 50 ppm dan juga akan menjadi B0 seperti yang Permen nomor 24 di mana memang Pertamina bilang ini adalah bahan bakar yang paling sesuai untuk keadaan saat ini ya. Nah, Euro 4 introduction-nya itu sendiri akan per 7 April 2022 untuk tahun depan. Next-nya. Ya. Oke, good. Sorry ya. Ya. Kemudian kalau tadi udah saya share mengenai kandungannya, sekarang saya share mengenai disparitas harga. Ini juga penting diperhatikan dan sebagai pembelajaran kita sama-sama ya. Jadi kalau tadi ada CN48, ada juga sekarang Dexlite yang 51, tapi yang lebih kita bahas adalah antara Biosolar dan juga Pertamina Dex. Nah, ini information yang saya rangkum dari Pertamina per awal tahun ini outletnya yang untuk Pertadex ada sekitar 1.836 dan juga untuk yang biosolar itu ada 4.500 di seluruh Indonesia. Dan tentunya per hari ini angkanya pasti sudah berubah. Dan ini adalah targetnya mereka, segmennya, targetingnya, dan juga positioningnya, di mana kalau untuk yang CN48 tentunya itu adalah bahan bakar subsidi. Nah, kalau untuk yang selebihnya itu yang targetnya bukan yang non-industri biasanya, dan mereka targetnya untuk yang engine yang sudah lebih di atasnya Euro 2. Nah, hanya saja di sini disparitas harga itu tidak bisa kita lewati ya. Karena sekarang kalau semua operator masih menggunakan biosolar dan nantinya akan menggunakan bahan bakar yang sesuai yaitu Pertadex, maka bisa dilihat harganya itu sekitar 10.200 ke 10.650. Jadi kurang lebih 2 kali lipatnya. Nah, hal inilah sebenarnya yang sudah kami wanti-wanti bahwa customer juga harus di-educate kesiapannya karena overhead mereka untuk bahan bakar dalam satu operation itu sekitar 30%. Nah, bisa dibayangkan kalau yang tadinya 1 liter cuma 5.000 mendadak naik jadi 10.000 karena pemakaian Euro 4 diesel. Nah, ini kan pastinya pukulan berat untuk mereka. Ibarat kata yang tadinya kita naik bus dari Jakarta Semarang, tiketnya mungkin 100.000 atau 50.000, kemudian harus naik deh kurang lebih 2 kali lipatnya. Dan itu kan sebagai penumpang kan pastinya kita nggak akan peduli ya. Loh, yang saya naik sama aja gitu kan. Tapi kan dari segi operator mereka kan bilang, ya tapi kan overhead cost saya beda gitu loh. Nah, itulah hal-hal yang saya bilang saya lihat nantinya akan menimbulkan beberapa polemik di dalam masyarakat sendiri ya. Tapi however dari segi manufacturing kita mendukung banget dan kita 100% full support untuk Euro 4 diesel ini karena untuk Indonesia yang lebih baik. Hanya saja semua lini bisnis ataupun semua lini pendukungnya, apakah itu dari bahan bakar, kesiapan spare part, dan juga customer-nya itu mereka harus well educate kenapa kita harus menjalankan ini dan bahan bakar apa yang sesuai supaya engine lifetime-nya itu juga lebih baik. Ya, tapi dari manufaktur di CVI dan juga di CPMI kita 100% support government rules untuk yang Euro 4 ini. Ya.
Dan next-nya, tahun depan itu, kita akan bawa juga produk kita. Jadi kalau 7 April kita sudah harus mulai memproduksi ya, dan memasarkan untuk kendaraan Euro 4, makanya pemerintah memutuskan tanggal 6 April itu terakhir kita boleh produksi di line production itu untuk yang kendaraan Euro 2 ataupun 3. Setelah tanggal April 7 tidak boleh lagi diproduksi untuk kendaraan Euro 2 ataupun kendaraan Euro 3. Nah, kendaraan Euro 4 kita ini yang saya sedikit kenalkan, untuk Axor ya, terutama kenapa Axor, karena Axor ini kan very huge market, dan karena kelasnya kita itu di medium sampai heavy duty, jadinya yang lebih pengen saya educate adalah teman-teman media dan juga customer, apa yang akan kita bawa, kelebihan apa sih yang Axor Euro 4 ini. Nah, satu, untuk Axor Euro 4 ini, dibandingkan dengan Axor Euro 2 dan 3 sebelumnya, engine-nya akan sama jenisnya, OM 906 LA. Jadi tidak akan customer itu nggak akan riwah mengenai aftermarket ataupun spare part-nya, karena engine-nya sama. Transmisinya sama. Jadi kita kasih juga benefit, tidak perlu terlalu banyak spare part yang harus diubah. Tapi sudah menjadi Euro 4 waktu kita pasarkan dan produksi sesuai tanggal mainnya. Jadi engine sama, transmisi sama, tetapi dalam versi Euro 4. Oh, kalau gitu bisa nggak dengan engine sekarang yang Euro 3, saya bawa ke bengkel diganti menjadi Euro 4? Tidak bisa. Jadi memang hal itu tidak bisa, walaupun kita menggunakan sistem engine yang sama ya, United Direct Pump Injection, itu nama engine-nya. Nah, itu tidak bisa langsung dibawa ke bengkel, diganti ke Euro 4, itu nggak bisa. Tetapi dari production line-nya kita akan membawa jenis engine yang sama, tetapi sudah dalam bentuk Euro 4. Ya. Nah, kita akan mengusung juga SCR teknologi, Selective Catalytic Reduction. Dari namanya aja kan udah selektif. Nah, SCR sendiri ini bukan metode baru. Sejak tahun 1950 itu sudah dikembangkan di Jerman, dan per 1 tahun 1963 sudah dipakai di negara Amerika untuk SCR teknologi ini. Nah, kita bawa ke sini karena dari mother company kita, Jerman itu sekarang sudah Euro 6 menuju Euro 7. Dari mereka Euro 4, beberapa mungkin lebih dari 10 tahun yang lalu, itu sudah menggunakan SCR teknologi ini. Ya, jadi SCR teknologi ini kalau dilihat yang saya kotak merah itu di mana kadar NOx-nya itu diturunkan dengan disemprotkan cairan yang namanya AdBlue. Ya, jadi sebenarnya emisi ini, perubahan dari Euro 2, Euro 3 ke Euro 4, itu gimana caranya supaya kadar NOx-nya yang di udara itu diturunkan. Nah, sistem ini kita bawa, jadi pada saat nanti di gas pembuangan bagian akhir, akan disemprot cairan yang namanya AdBlue, dan itu akan menjadi sistem ataupun standarnya yang Euro 4. Oh, semudah itu ya Faustina, cuma disemprotin bisa? Oh, tentunya tidak pastinya, karena makanya saya bilang engine-nya juga sudah beda dalam segi arti kata teknologinya ya, tetapi jenisnya sama dengan yang Euro 2, 3 kemarin, tetapi kita menggunakan sistem SCR di mana hanya after treatment-nya saja di bagian ekornya. AdBlue itu sendiri apa sih? AdBlue ini kalau teman-teman media lihat di luar negeri, itu mereka dijual dalam bentuk kayak botol minuman kemasan saja. Semua SPBU itu dijual, karena memang itu sudah menjadi kayak minuman sehari-hari untuk kendaraan. Di Indonesia memang masih jarang terdengar karena belum ada yang banyak pakai, tetapi tahun depan itu saya sendiri dari Daimler akan mulai memasarkan AdBlue ini lewat jajaran dealer kita. Itu isinya itu hanya sebenarnya urea sebesar 30-an% dan dicampur dengan water yang sudah dioksidasi. Jadi sebenarnya simple, tetapi tentunya tidak sesimpel urea kita campur dengan air, ada sistemnya. Nah, ini yang akan disemprotkan di dalam sistem pembuangannya nanti. Nah, jadi dari sini yang kita bawa adalah kemudahan untuk adaptasi untuk customer dari permintaan Euro 2 dan 3 menuju ke Euro 4. Plus, di sebelahnya kita juga akan lengkapi di semua Axor kita dengan Zero Pressure Drain Unit Pump atau yang kita singkat dengan ZPD Pump. Nah, ZPD Pump ini sebenarnya sudah standar dari Jerman juga. Dulu kita pernah kenalin di Actros dan Arox dan memang masih bisa, tetapi untuk Axor sekarang kita menjadi standar. Jadi otomatis kalau beli pasti akan ada ZPD Pump. Nah, ZPD Pump ini akan mengurangi fuel itu leaking ke area plangernya.
Nah, jadi kalau misalnya bisa dibayangin ya, kalau fuel itu mulai leaking ke daerah pelanggarnya, maka dia akan terkontaminasi ataupun bercampur dengan oil. Nah, begitu udah campur, makanya perlu langsung buru-buru nih masuk bengkel, di-service istilahnya. Nah, tapi dengan adanya kita pasang ZPD pump, jadi akan mengurangi adanya kebocoran halus itu. Sebenarnya bukan bocor kayak atap rumah bocor ya, tetapi itu hal yang lumrah. Waktu dia dipres, maka akan ada sedikit cairan yang akan keluar. Nah, dengan adanya ini, maka akan mengurangi, sehingga efeknya apa? Ya tidak perlu sering-sering dibawa ke bengkel untuk diservis. Nah, jadi kombinasi antara engine kita dan SCR plus ZPD pump, itu kita akan lebih higher fuel efficiency, karena memang sudah terbukti ya untuk engine-nya ini. Juga untuk proven engine, karena kita sudah bawa di seri sebelumnya, dengan unit pump injection dan sekarang kita lanjutkan, jadi customer akan merasa lebih confident. Kemudian yang SCR ini adalah Advanced European Technology, jadi bukan hal baru, tenang saja, sudah lama dipakai. Jadi sekarang kita bawa, kadang-kadang customer takut, oh ini hal baru, nanti bener apa enggak? Mendingan saya duduk diam dulu follower, oh ini enggak banget, karena di Jerman ataupun di negara Eropa itu sudah dipakai lama sekali. Kemudian less downtime karena ada ZPD pump yang tadi saya ceritain, tadi harus sering masuk bengkel karena ada kebocoran halus, sekarang tidak perlu. Kemudian nantinya waktu pemerintah Indonesia akan pindah ke Euro 5 ataupun 6, metode ini akan kita pakai lagi untuk SCR. Jadinya akan lebih smooth lagi perpindahan bagi customer yang sudah menggunakan ataupun merasakan SCR di saat Euro 4 nanti. Ya. Nah, Bu Faustina, ya. Mungkin kita summary dulu sedikit Bu sampai sini dan langsung ke Q&A dulu, karena sepertinya di kolom chat saya lihat sudah ada yang bertanya gitu Bu, supaya tidak terlalu jauh Bu, nanti takut pada lupa gitu Bu pertanyaannya. Oke, baik. Sebelum kita ke Q&A, akan saya summary dulu beberapa hal penting dari penjelasan Ibu Faustina tadi. Yang pertama bahwa Daimler Truck Indonesia memulai sejak 2017 dan telah memasarkan 3 model truk, yaitu Axor, Actros, dan juga Arox. Salah satu modelnya yaitu Axor sudah di CKD-kan, dirakit lokal di pabrik Wana Herang, dan sekarang sudah ada 4 model Axor yang di CKD-kan di sana. Dan pada tahun depan akan bertambah menjadi 7 model lagi. Lalu setelah itu kalau kita bicara mengenai market, dimulai dari 2017 untuk pasar truknya atau market share truknya Daimler ini sendiri mulainya dari 1,9%, tapi terus-menerus secara konsisten meningkat market share-nya, walaupun pasar sempat naik turun terutama di 2020 ya. Kalau teman-teman perhatikan di 2017 itu menurut catatan saya kalau tidak salah 1,9%, lalu di 2018 4,4%, 2019 5,3%, dan 2020 itu 7,1%. Di 2021 sampai year to date November itu 8,3%, dan harapannya bisa mencapai ke 9%. Itu untuk pasar truk yang 10 tonnya saja, mulai dari 10 ton, karena Betul. ya, karena Daimler Truck Indonesia produk yang paling bawahnya itu dimulai dari 16 ton. Untuk pasar bis yang sebenarnya lebih banyak diperbincangkan gitu di luar, kalau menurut Bu Faustina, itu market share-nya juga meningkat, bahkan peningkatannya juga sangat besar ya, dimulai dari 2017 29,1%, lalu tahun selanjutnya 37,3%, berlanjut ke 33%, dan di 2020 kemarin, walaupun pasar menurun drastis karena pandemi COVID-19, market share meningkat lagi menjadi 46,7%. Dan pada 2021 year to date November, market share sementara 48,6%, dan harapannya bisa menjadi 48,9% di akhir 2021. Ya. Lalu di Euro 4 yang dimulai April 2021 ini diharapkan akan menjadi game changer ya bagi Daimler Truck Indonesia, karena seperti kita ketahui merek-merek Eropa itu kan sangat produknya juga sangat peduli terhadap emisi gas buang, dan dua andalan utama kalau bicara teknologi untuk Daimler Truck Indonesia adalah
SCR Teknologi dan AdBlue. Sebelumnya mohon maaf kepada Daimler Truck dan teman-teman karena saya harus matikan video karena first medianya ngadat Bu, tadi sempat. Oke. Biasa masalah internet di Indonesia. Iya benar. Paham. Dan sejauh ini itu summary dari penjelasan dari Daimler Truck Indonesia dan juga Ibu Faustina. Nah, ini sudah ada beberapa pertanyaan nih, Bu, di kolom chat. Kita akan membuka 2 sesi tanya jawab ya, Q&A. Satu sesi akan terdiri dari 2 pertanyaan. Kita akan mulai dulu dari Bang Sony Yulisman dari inanews.com. Dibacakan aja, Mas? Dibacakan aja ya, Mas Sony ya? Siap. Siap dibacakan aja. Oke, ini ada beberapa pertanyaan nih dari Mas Sony nih. Yang pertama terkait dengan seberapa besar penjualan bus Mercedes ke operator Transjakarta dan perusahaan otobus yang melayani penumpang di Pulau Jawa dan Sumatera. Untuk bus-bus yang dibeli oleh perusahaan otobus, untuk karoserinya siapa yang menentukan PO bus itu? Atas pihak APM Mercedes. Itu ya pertanyaan yang pertama. Dan kedua, di awal pandemi sampai sekarang banyak perusahaan jasa pengiriman tumbuh subur karena perubahan perilaku konsumen banyak membeli barang melalui online. Inilah yang membuat perusahaan pengiriman tumbuh subur. Apakah ini memberikan pengaruh pada penjualan unit Mercedes-Benz? Mungkin Ibu Faustina bisa menjawab mengenai hal ini. Ya, oke, thank you. Mungkin yang untuk pertanyaan Pak Sony dulu ya. Jadi untuk bus-bus yang dibeli oleh perusahaan otobus karoserinya. Nah, kalau karoseri itu Pak, kita tidak pernah bilang oh harus di A atau B atau C. Tetapi memang kita ada rekanan BBA. Rekanan itu dalam arti kata apa? Kita audit. Ya, jadi ada karoseri yang terdaftar di kita, beberapa karoseri untuk truk dan bus, itu yang kita audit, ada quality gate C, ada quality gate D, jadi secara perusahaannya, apakah cara mereka weldingnya, dan semua itu ada di listnya kita. Tapi memang belum semua bodybuilder. Nah, tapi apakah kita arahkan harus pakai ini dan itu? Tidak. Kita hanya bilang ini referensinya dari kita. Tetapi untuk customer, untuk PO bus ataupun untuk dealer, mereka benar-benar free atau bebas untuk pilih mau rekanan yang mana. Karena pada dasarnya yang kita jual hanya chassis. Nah, jadi biasanya kalau sudah terjadi transaksi penjual belian, biasanya dari pihak kita itu akan diminta untuk dampingin. Misalnya nih, kita lagi bikin nih double decker, sebutlah salah satu karoseri ya di daerah Jawa Timur. Nah, biasanya akan datang tuh, ada berapa unit di sana, 5 unit atau 10 unit. Biasa tim kita akan bareng dengan tim teknik untuk datang ke sana dan lihat apakah cara mereka bikin bodinya itu sudah sesuai dengan guideline-nya dari bodybuilder advisory kita. Plus, jangan sampai melanggar aturan ya, yang tadi mungkin per Excel-nya itu bebannya misalnya 6 ton, dibikin setelah hitung-hitung tambah seat, tambah orang tuh bisa jadi 7 ton. Nah, karena bus ini kan sangat rentan banget dengan people, karena yang diangkut adalah orang. Jadi safety itulah yang kita jaga. Plus mungkin hal kecil, tapi secara wiring, elektrikalnya itu juga kita lihat banget dari sana. Nah, tapi kita tidak pernah mengarahkan harus pada A, B, atau C. Itu tidak pernah, hanya reference saja yang sudah kita deteksi melewati quality gate pass-nya kita. Kemudian berapa besar penjualan bus Mercedes ke operator Transjakarta dan perusahaan otobus yang melayani penumpang di Pulau Jawa? Oke, memang benar untuk penjualan Transjakarta adalah one of our best customer untuk government business. Dan sampai sekarang kita juga masih kirim ke operatornya mereka. Plus yang untuk di Pulau Jawa dan Sumatera ya, ini adalah pangsa pasar kita yang besar, Trans Jawa. Kalau Sumatera itu mereka biasa ambil untuk yang kapasitasnya 25 ton. Ya, jadi memang benar ini adalah customer-nya kita. Ya. Kemudian next-nya untuk perusahaan. Soal perusahaan jasa pengiriman Bu yang tumbuh subur karena perubahan perilaku online. Apakah ini memberikan pengaruh juga Bu? Mungkin kayak berarti di sektor logistik kali Bu ya? Iya. Pengaruh ada, tapi mungkin tidak secara langsung. Contoh pengaruh kalau misalnya mereka ada bisnis pergudangan.
salah satu customer kita yang ada di Jakarta Utara, mereka itu ada bisnis pergudangan. Jadi mereka pull kan biasanya berbagai macam brand, itu dari makanan, kosmetik, baju, mereka pull di sana. Nah, itulah yang kenapa industri logistik kita tumbuh. Tapi dalam sektor besar ya, karena truk yang saya jual kan 16 ton, 25 ton untuk yang outsource-nya. Nah, jadi mereka angkut dari apakah itu dari pelabuhan terus masuk ke gudang. Nah, tetapi kalau untuk retailnya yang kecil-kecil itu bukan marketnya kita karena mereka pastinya akan lebih menggunakan light truck ataupun light duty truck. Nah, tidak terlepas juga untuk perusahaan bus itu banyak juga yang sekarang berkembang. Jadi waktu mereka jalan, selain orang yang diangkut, mereka juga angkut komoditas ataupun barang ataupun packages ya. Karena waktu turun pandeminya penumpang banyak yang turun, ada yang beberapa beralih fungsi, busnya itu mereka isi dengan barang. Tapi tentunya sesuai peraturan kan harusnya tidak boleh 100% barang, karena itu adalah untuk angkutan manusia gitu. Jadi efeknya ada, tetapi dalam kategorinya gudang ke gudang. Kalau itu yang saya perhatikan logistiknya. Ya. Kalau dari total saya elaborasi lagi Bu, pertanyaan pertama Bu. Kalau dari berbagai sektor bisnis gitu Bu, yang menjadi kontributor utamanya dari Daimler Truck sendiri apa sih Bu? Apakah mining kah? Karena memang ukuran tonasenya juga besar-besar, ataukah construction juga berpengaruh signifikan atau bagaimana Bu? Mungkin bisa dielaborasi. Kalau untuk kalau untuk Actros dan Arox mining pastinya, tetapi kita juga ada customer kita yang sangat loyal untuk on road, karena yang mereka kejar itu dengan air suspension yang tadi saya bilang. Untuk produk Actros dan Arox yang dari Jerman itu bisa pakai air suspension. Jadi untuk perusahaan logistik di jalan raya itu sangat menguntungkan buat mereka. Jadi kita ada juga customer yang sangat loyal pakai itu. Kemudian untuk yang Axor itu sekarang main selling modelnya kita adalah C yang untuk construction, dan ya biasanya mereka itu bawa ke perusahaan tambang masih ataupun ke construction. Jadi mereka tuh banyak yang dipakai pada saat awal-awal untuk penambangan ataupun sekarang yang lagi ramai itu di daerah Sulawesi. Mungkin teman-teman media udah tahu. Jadi kan mereka itu bawa nikel. Nikel itu kan dari atas turun ke bawah, di mana truknya harus agile, lincah, kecil, turning radiusnya kecil. Nah, jadi 6x4 dengan muatannya yang hampir sekitar 15 ke 18 ton. Nah, mereka itu baik di sana. Untuk logistik kita juga sebenarnya bagus, tetapi mungkin yang saya lihat masih lebih baik pertumbuhannya itu di bidang construction dan juga di bidang mining. Karena komoditinya lagi naik semua ya untuk itu. Iya, trennya lagi positif ya Bu Iya, komoditasnya. benar. Kita lanjut ke pertanyaan kedua nih Bu. Ada dari senior saya nih Bu, Bang Roshid dari gatra.com. Saya coba. Pertanyaannya, saya coba buka video dulu Bu. Mudah-mudahan sudah oke internetnya. Iya, dari gatra.com nih Bu, Bang Roshid. Air suspension kan biasanya dipakai di sedan. Nah, ini di truknya Daimler juga ada gitu. Nah, benefitnya apa Bu di truk ini, dan apakah mungkin saya tambahkan lagi, apakah itu mungkin kelebihan dari Daimler Truck dibandingkan kompetitornya Bu? Ya, air suspension ini biasanya memang di sedan, jadi kita duduk lebih empuk. Tapi satu nih air suspension kalau di bus kita juga ada yang air suspension 1626L. Itu customer jauh lebih suka karena bantingannya itu nggak keras kayak steel suspension. Nah, tapi kalau di truk, benefitnya apa kan yang saya angkut barang, benar. Untuk operator, tapi benefitnya kalau berdasarkan SE nomor 8 tahun 2008, Kemenhub itu mengatur kalau misalnya kita dengan menggunakan air suspension itu bisa mendapatkan tambahan tonase untuk payloadnya. Tapi kalau steel suspension itu akan lebih rendah payloadnya. Nah, jadi itulah kelebihan yang dipakai oleh operator truk, karena kan mereka intinya beli truk tapi bisa angkut sebaik-banyaknya. Nah, jadi dengan menggunakan air suspension, biasa di SUT-nya itu mereka akan bisa mendapatkan tonase yang lebih, ataupun pada waktu mereka registrasi dapat root, dan juga waktu dapat gear-nya, nah mereka bisa dapat di sana. Kelebihan tonase kalau saya bilang ya, dari per axle-nya. Itu tidak berlaku untuk truk saja, kalau dia traktor head, trailernya, buntutnya, kalau juga dari air suspension, itu diberikan juga benefitnya sih Mas, gitu. Baik Bu Faustina, terima kasih. Gimana Bang Roshid, udah puas ya Bang sama jawabannya? Nggak ada tambahan lagi Bang? 1, 2, 3, tidak ada tambahan lagi.
Kita mulai ke sesi kedua nih, Bu, karena tadi sudah 2 pertanyaan. Kita berlanjut ke sesi kedua dari pertanyaan teman-teman, Bu. Ada dari Iksan nih, Bu, dari Poskota. Pertanyaannya, selain sasis, apa teknologi terbaru yang hadir di bis Mercedes? Apakah sudah ada fitur telematik untuk pantau posisi bus? Oke. Ya, telematik kita ada yang namanya Flipboard Indonesia. Itu kita kerjasama dengan salah satu penyedia lokal. Jadi itu sudah kita cek juga bisa membaca sistem CAN busnya kita. CAN bus itu bukan berarti bus, tetapi apakah itu di truk dan bus itu juga sudah bisa dibaca. Mungkin perbandingannya kalau beberapa brand lain itu kan bawa langsung ya dari luar negeri, terus dipasang di sini. Kita juga ada dari Jerman itu persis juga namanya Flipboard. Hanya saja setelah kita pelajari, ini kan telematic system. Yang dibaca itu kan adalah peta ataupun mapping di Indonesia. Kemudian kita juga harus sinergi dengan kondisi apakah itu 3G-nya ataupun dari network-nya yang kita pakai. Nah, sejauh yang kami pelajari, kami rasa paling tepat kita kerjasama dengan penyedia lokal, jadi mapping-nya. Jadi kalau misalnya kita masukin dari luar, itu tuh kita harus minta izin juga secara mapping sampai ke Kementerian Informatika. Karena kan harus dipakai mapping seluruh Indonesia. Dan kadang-kadang itu ada segi keamanannya secara negara ya. Nah, jadi kalau kita develop dari lokal, kita pasangkan selama bisa baca CAN bus dan itu bisa dimodifikasi dengan lebih mudah juga. Jadi kadang-kadang yang saya mau tahu bukan cuma fuel-nya, saya juga mau tahu dong kapan sih saya harus ke bengkel, atau kapan sih truk saya ini di mana sih sekarang, apakah lagi idle, atau kadang-kadang mungkin ada juga yang untuk investigasi kecelakaan ini kira-kira waktu saat terjadi kondisinya lagi apa. Nah, jadi beberapa itu feature ataupun opsi itu bisa kita tambahkan kalau kita menggunakan atau kerjasama dengan penyedia lokal. Nah, jadi ada jawabannya telematik itu, tapi ini berupa option. Bisa diambil atau bisa juga tidak. Contohnya kayak beberapa perusahaan yang jauh remote area di tengah hutan gitu kan, waktu mereka ambil untuk logging atau apa, kadang-kadang mereka tidak memerlukan ini. Tetapi untuk yang kendaraan di on road, jalan raya, mereka sangat perlukan ini. Gitu sih Mas. Jadi ada teknologi ini ada, tapi kita kerjasama dengan penyedia lokal. Baik Bu Faustina, terima kasih Bu. Bagaimana Mas Iksan? Sudah tidak ada tambahan lagi ya untuk pertanyaannya? Oke, sepertinya sudah tidak ada. Nah, ini kita ke pertanyaan kedua nih Bu, di sesi kedua dari Mas Harsya dari Rokomotif. Pertanyaannya adalah dari beberapa model yang dibawa oleh DCVI ini, segmen mana yang paling besar, truk atau bus? Lalu model apa yang menjadi best sellernya dari kedua segmen tersebut? Oke. Kalau ditanya bus sama truk besaran mana, sebenarnya sama besarnya sih ya untuk kita. Kalau bus Mercedes-Benz kita udah lama banget dikenal, komunitasnya udah ada sendiri. Jadi menurut saya segmen ini cukup besar, hanya saja 2020, 2021 kita terpuruk karena keadaan pandemi. Sedangkan kalau untuk truk sendiri, pangsa pasarnya besar, marketnya besar, tetapi Daimler Truck ini ibarat kata kita baby born. Karena 2017 ini kita baru lahir, Actros dan Arox itu sudah lama kita jual, udah lebih dari 1 dekade, tapi ini kan niche market. Actros dan Arox itu kalau dilihat population-nya yang untuk European truck yang ditambang ini, paling 1 tahun itu 2.500 in the very, very best year ya, dari semua brand. Nah, tapi yang besarnya itu kan dari medium truck-nya, di mana baru kita kenalkan itu sejak tahun 2017. Jadi, both segmen besar buat kita, pasarannya, makanya kenapa Daimler berani investasi untuk masukin model Axor ini ke Indonesia. Terus yang untuk best seller-nya dari kedua model tersebut, bus sama truk, kalau untuk bus itu masih 1526, 1626, yang menjadi incaran apakah itu dari proyek pemerintah ataupun dari PO-PO bus, karena memang 2 segmen ini yang cocok untuk pariwisata, dari segi dimensi panjang ataupun dari segi lebarnya ya. Horsepower-nya juga 260 cukup sangat mumpuni untuk kurang lebih 50 sampai ya 45 sampai 50 penumpang. Kemudian 1626 kan juga hadir dengan air suspension, jadinya juga cukup nyaman bagi customer. Ya, jadi kalau untuk truk best selling modelnya dari segi Axor itu saya lihat masih yang 2528C 280 horsepower itu masih salah satu best sellernya kita sih saat ini. Tapi tentunya sekarang logistik sama traktor head mulai nyusul ya.
ke arah yang bagus juga. Gitu sih Mas Insan. Maybe I can Baik, add, Bu. Faustina, about the best model we are selling. For truck, definitely the best model we are selling is 2528C and 2528CH. Yeah. The CH model is the very specific model for mining, and which is actually the best model in the market. And whenever we produce and we deliver, it is gone. Customers want this unit as soon as possible and as many as possible. So if I look at the percentage, this CH model, very specialized for the coal mining and the mining, it takes about 40% of our sales. And the C model, which is also the tipper model for the mining, but mainly this is used for the construction and nickel, bauxite, those mining. We are selling about 30%. So 70% of our Axo sales consist of these two best-selling models. We do have a little bit low percentage of sales for the rigid models, and we are planning to introduce many new product improvement and new models for that next year, because we need to catch up the product competitiveness for the rigid model, and we will catch up in this rigid model segment with the new products coming next year. So please look forward to it. Thank you very much, Mr. Park, for your explanation. Maybe for the future models, can you please give us a hint? Maybe you will expand the segment of the truck to the light-duty truck for the future, or will you keep staying in the medium truck and the heavy truck? If you can explain about that a little bit. Each brand has their own history and the legend. Yes. Mercedes-Benz is always playing in the medium and heavy-duty truck segment. That's why we don't have any plan to introduce light-duty truck. But when it comes to medium-duty and heavy-duty, you will see some new models coming, a lot of new models coming with Euro 4 next year. And we are also planning to introduce a medium truck in the long run when ODOL is implemented. So this will be also a game changer to expand our area and sell more units in Indonesia. Okay, very clear. Thank you very much, Mr. Park. Sebenarnya kita sesinya sudah lewat, tapi masih banyak lagi nih pertanyaan. Jadi kita akan membuka sesi selanjutnya saja ya, Bu Faustina, karena ini banyak sekali teman-teman yang masih penasaran nih. Yang selanjutnya di sesi ketiga ini, pertanyaan pertama ada dari senior saya ini, Cak Vin dari Tribun News. Mungkin Cak Vin mau bacain langsung atau dibacakan aja? Biasanya mau langsung bertanya nih Cak Vin. Dibaca langsung aja Mas. Oh siap Cak Vin. Terima kasih Mas. Siap. Dibacain aja ya Cak Vin ya. Ada dua pertanyaan nih Bu. Pertama tentang kabar bis terbaru yang akan rilis di Indonesia tahun depan. Apakah berjenis bis listrik? Yang kedua, jika benar kapasitas GVW-nya berapa ton dan diperkenalkan di semester 1 atau semester 2. Nah, ini soal electric vehicle nih, Bu Faustina, yang memang lagi ngetren topiknya di Indonesia. Gimana nih, Bu? Oke. Untuk electric bus ini ya, oke. Jungo, how if I share this chance for you to answer about this electric bus? Yeah, I can answer about this rumor. Of course, we are a little bit late in terms of introducing electric bus in Indonesian market compared to some Chinese brands and local Indonesian brand. There are a couple of reasons why we could not bring the e-Citaro, which is already selling in Europe with the series production, to Indonesia. Number one is that the homologation regulation for electric bus in Germany or Europe and Indonesia are different. The width regulation in Indonesia is shorter than the European width regulation for the bus. So we do have series production electric bus in Europe and already selling in European markets. We could not bring that into Indonesia because of different regulation. Second thing that we were a little bit late is, well, maybe it's also a reflection of my personal view. We have to contribute to Indonesian economy. And Indonesia has fantastic bodybuilders. The bodybuilders technology and here, Laksana, Adiputro, and Tantrum, those
we have several very good bodybuilders who can actually stand out even in the bodybuilding market in the world. They are making very good bodies for the bus. And as a contributor to Indonesian economy, I don't want to actually bring the fully built electric bus here. We still want to keep the same business model. We bring the chassis, and then bodybuilder actually does the bodybuilding work. We want to keep this principle for Indonesia. That is why it has been a little bit delayed. And we will bring the test unit next year, in the later part of next year, and we have to test this electric bus for very long period, minimum 6 months, because we want to make sure everything fits for Indonesia. So after that, we will go into the mass production of this electric bus. So mass volume sales will happen in 2023 in the second half. However, we will already bring the new test unit, prototype units in 2022. And we will build a full electric bus together with bodybuilder, because there are a lot of works to do together with a bodybuilder for this electric bus chassis. Terima kasih. Thank you. And I think also there was a question about the tonnage. Tonnage wise, of course, we will fulfill Indonesian regulation, period. We have to sell the product which complies Indonesian regulation. Very interesting information for us. Maybe I will translate it first, Mr. Park. Jadi ini informasi yang menarik ya, teman-teman, dari pertanyaannya Cak Vin tadi. Jadi di 2022 Daimler Truck berencana di semester 2 2022 berencana membawa prototipe bis listrik ke Indonesia untuk dites dalam jangka yang relatif lama, kurang lebih 6 bulan. Dan setelah itu, setelah hasilnya keluar, mereka akan menjualnya dan rencananya akan dilakukan produksi di Indonesia, produksi lokal bis listrik mulai second half 2023 atau semester 2 2023. Wah, ini menarik sekali informasinya buat kita. Maybe Mr. Park, you can elaborate more about what are the challenges for the commercial vehicles brand to introduce electric trucks, electric bus in Indonesia, maybe in general, for Daimler and for the general brands, maybe. Yeah, as I said, each country has different regulations. That is first challenge we have to tackle. So as long as we can actually bring the unit which fits for the markets and regulations. Second important thing is the infrastructure. Because, for example, we always say one bus charging overnight, let's say the bus has to be charged, then it consumes 40 to 50 household electricity. That's a big electricity. And let's say Transjakarta, let's say, imagine, have 1,000 electric buses in the depot. Then you can easily imagine that will consume 50,000 household electricity overnight. So you can imagine how much infrastructure for electricity should be built for the depot and for the charging. So that is number one important thing. And we need more like charging stations in Indonesia. And I think government is driving it for passenger car and also electric buses. I think this will be the also basis for trucks in the future. But I mean, this infrastructure for charging is very important topic, because electricity has to be stable and has to be supplied directly from not from the end, like you are building the house or you just plug in the consent. This is not like that. You have to have proper electricity pulling from the power plant or the middle area, so that you can have a stable supply of electricity. Second infrastructure topic is IT solution. So we have to have an IT solution to really monitor the unit in real time, so that how much kilometer it can actually drive more and can it actually finish its route until the destination. So this monitoring system has to be done. Of course, we provide as a company these IT solutions together with the electric trucks or buses. However, when it comes to the city bus, for example, Transjakarta will not only use Mercedes-Benz electric bus, they will use other electric buses as well. How can we make the common
IT solution to monitor and manage all these electric buses online and also on the line in the field, and also managing the charging stations and monitoring all these needs IT solution. So we will work together with Transjakarta for this, and also testing of infrastructure and all that will be also tested together with Transjakarta and the bus operators. Thank you very much, Mr. Park. I will translate it first. Jadi kalau bicara soal tantangan dari menghadirkan bis dan truk listrik, terutama di sini konteksnya adalah bis listrik ya. Kalau menurut dari Mr. Park sendiri, ada 3 kurang lebih tantangannya. 2 dari sisi pemerintah dan 1 dari sisi pelaku usaha atau stakeholders yang lain. Yang pertama dari sisi regulasinya, dan yang kedua dari sisi infrastruktur, terutama pengecasan baterai listriknya. Karena disebutkan oleh Mr. Park, pengecasan untuk bis listrik itu memerlukan daya setara 40-50 kali listrik rumah tangga. Jadi sangat besar sekali penyiapan dari sisi infrastrukturnya, jumlahnya, dan juga dari kesiapan menyuplai daya sebesar itu. Kalau untuk supaya cukup pengecasannya itu harus diambil langsung contohnya dari power plant-nya gitu. Terus dari sisi tantangan ketiga dari sisi IT solution atau permasalahan dari teknologi informasinya. Harus ada sebuah sistem teknologi informasi yang secara real time memonitor kondisi jarak tempuh dari bis terkait gitu yang sedang digunakan. Nah, isunya di sini adalah provider atau pembeli bus itu seperti misalnya Transjakarta tidak hanya menggunakan bis dari Daimler Truck saja, tapi juga dari yang lain-lain. Bagaimana menyamaratakan atau menyeragamkan, menstandarkan solusi IT itu juga menjadi isu lainnya untuk menghadirkan kendaraan listrik umum gitu, atau di sini bis listrik. Seperti itu. Cak Vin, pertanyaannya menarik sekali, jawabannya juga menarik sekali dari narasumber kita. Apakah ada tambahan nih Cak Vin, atau sudah cukup ya? Cukup Mas, terima kasih. Siap, terima kasih banyak. Yang pertanyaan selanjutnya ini dari teman saya Aditya Maulana dari kompas.com nih. Mas Adit mungkin mau langsung atau dibacain aja nih? Dibacain aja Mas Insan, terima kasih. Siap Mas Adit. Pertanyaannya ini terkait dengan odol nih, Bu Faustina, atau overdimension overload. Bagaimana edukasi yang Daimler lakukan kepada konsumen itu terkait dengan odol ini? Ya, thank you Mas Insan, Pak Adit. Untuk odol ini kan baru akan mulai di tahun 2023. Tetapi dari kita, ya kita sudah mulai gencar juga, karena kalau diperhatikan beberapa bulan atau minggu terakhir, Pak Budi Setiadi selaku Dirjen Sarana Darat atau Hubdar itu sudah mulai gembar-gembor juga. Bahkan terakhir itu ada meeting besar dan semua level distributor ya. Jadi bukan cuma manufacturing, tapi distributor, apakah itu agen, apakah itu karoseri, minta diundang juga. Dan beliau sekali lagi menegaskan, odol ini sangat penting, jadi mungkin untuk sebagian operator yang masih belum percaya ini akan diberlakukan menurut dia secara penalti juga akan dikenakan, dan yang menariknya diulas oleh beliau, penalti ini nantinya tidak akan saya berlakukan hanya kepada truknya, akan saya kenakan juga sampai ke level distributor. Kalau memang diketahui pelanggarannya itu sejak dari distributor. Contohnya, misalnya kalau distributor kita menawarkan, Pak ini truknya ya, ini bodinya tingginya berlebihan, panjangnya berlebihan, nah itu akan dikenakan penalti juga ke level distributor ataupun ke karoseri. Nah jadi yang dilakukan oleh Daimler, kita educate mereka, tolong yang ditawarkan harus sesuai dengan peraturan, tidak lebih tinggi, tidak lebih panjang, dan juga dari segi showroom, apakah itu untuk truk-truk yang untuk showcase, brosur, gambar, semuanya, tolong jangan sampai ada yang bernafaskan odol, overload atau overdimension ini. Itu sih yang kita mulai berlakukan kepada semua jajaran dealer kita, ya Pak Insan dan Pak Adit. Baik, terima kasih Bu Faustina. Mas Adit, apakah sudah puas atau ingin dielaborasi lagi? Sudah cukup Mas Insan, terima kasih.
Siap, sama-sama Mas Adi. Terima kasih juga. Sesi tanya jawabnya kita tutup sampai di sini ya. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah bertanya atas rasa penasarannya. Tapi dari moderatornya ini ingin bertanya mungkin kepada Mr. Park. Mr. Park, I want to ask you one final question. This is about the market projection for next year in terms of the truck and the bus segment. Maybe you can give some hint for us. Thank you very much. Thank you for the question. For the market size, let's make it clear, because we only deal with the medium and heavy duty truck. That means more than 10-ton truck, more than 10-ton GVW bus. So in that market, we believe next year we will get back to around 2019 level finally. We suffered in 2020 and 2021. And 2021, we are expecting 17,000 to 18,000 market, while normal market from our point of view is a little bit higher than 30,000. And 2019, we believe we were close to 30,000. It was 29,000 some hundred. And we expect next year will be close to 2019, which is quite good, but not the best year maybe. In 2023, we will, I believe, come back to very good year, even after 2022, growing even more in 2023. So that is our projection for truck market. On the other hand, bus market is still struggling. From our point of view, we will not get back to the normal market size next year for bus market. Two reasons. One is that maybe the vaccination rate is not as high as we want to be for people to feel safe traveling in bus. Of course, we will promote with the vaccination and also safe measures in the bus with HEPA filter and the safety measures in the bus together with the bus operator. The industry is ready. However, people will not feel safe like before still. That is why this will also reduce or limit the bus market growth. Second reason is that our bus operator, our dear bus operator, suffered so much in the last 2 years. Their financial is not in the best shape. So even though, let's say, we have a great demand coming in the Lebaran time next year, and also travel kind of industry gets back to normal, they will not have enough money or credit or cash to purchase the new bus. So until they make the good money out of existing bus, we have to wait for the orders. So in that sense, next year will be still difficult. And I believe the market size will be around 1,200. That is our expectation for the market, while the normal market is more than 2,000 usually. So we believe 2023 bus market will also get back to the normal size, but 2022 will be still difficult year for the bus market. Thank you very much, Mr. Park. Saya akan summary sedikit tadi penjelasannya soal proyeksi tahun depan. Tahun depan kalau untuk pasar truk di atas 10 tahun ke atas diperkirakan akan mulai kembali ke level 2019 belum pandemi, dengan ekspektasi itu kalau tidak salah sekitar 17.000 sampai 18.000 unit. Sedangkan untuk normalnya di masa sebelum pandemi pasar truk 10 ton ke atas itu adalah 30.000 unit. Kalau untuk pasar bis sendiri masih nelongso ya, masih susah secara umum karena memang kondisi COVID-19 ini merestriksi sektor-sektor yang terkait, dan diperkirakan tahun depan akan 1.200 unit, sementara pasar normalnya itu adalah 2.500 unit. Thank you very much for the explanation, Mr. Park. Terima kasih, Bu Faustina. Dan tadi kayaknya soal teknologi belum selesai nih, Bu Faustina. Soal andalannya Daimler untuk menyongsong Euro 4. Nah, kayaknya masih ada satu lagi yang belum, itu AdBlue nih. Mungkin bisa dijelaskan kepada kita nih, Bu. Ya, oke. Thank you, Mas Insan. Ya, satu slide lagi mungkin yang ketinggalan soal AdBlue. Next-nya, ini tadi sudah. Yes. Oke. Tadi kan kita udah bicara soal SCR, kelebihannya apa? Jadi SCR itu kan pada akhirnya akan lebih simpel dari segi after treatment system-nya, karena bahan bakarnya itu tidak ditembak balik lagi ke dalam engine,
circulating, tidak lagi, tetapi langsung ditembak dari knalpot keluar. Dari sini bisa dilihat ini sistemnya. Jadi di engine itu akan tetap bersih. Kemudian waktu keluar, gimana sih kadar oksida turun, akan mulai dicampurkan dengan bahan bakar yang bukan bahan bakar, dengan cairan yang namanya AdBlue. AdBlue itu sendiri adalah urea yang tadi saya bilang, terdiri dari kurang lebih 32,5% campurannya, dan water yang sudah kita ngomongnya ionisasi sebanyak 67,5%. Nah, jadi dasarnya itu urea. Nah, AdBlue ini memang adalah trademark dari luar, tetapi dari segi availability itu sudah banyak banget dijual. Contohnya sekarang di Korea sudah dipakai, di China sudah dipakai, di Singapura juga sudah dipakai. Jadi negara-negara sekitar kita sudah pakai AdBlue. AdBlue itu sendiri kalau kita mau beli sekarang di beberapa dealer passenger car kami, Mercedes-Benz itu sudah ada yang jual, tetapi memang tidak dalam kuantiti besar. Nah, tahun depan waktu saya dari Daimler Commercial Vehicles yang mulai menjual untuk Euro 4 dengan SCR, ini akan dipasarkan dari DCVI dan dari dealer kita. Jadi DCVI itu akan lempar barangnya ke authorized dealer kita, baru authorized dealer akan distribusi ke semua end customer kita. Nah, itulah AdBlue yang akan kita bawa tahun depan jajarannya. Kemudian supply packages-nya itu ada yang bermacam-macam, 10 liter, 20 liter, ataupun ada juga kalau customer bilang, saya mau sekaligus beli 1 drum, itu setahu saya juga bisa. Nah, jadi baru nanti mereka akan pindahin ke wadah yang lebih kecil. Ya. Jadi AdBlue ini nantinya sekarang masih jarang, tapi kan Indonesia ini kreatif banget ya orang-orangnya, dan urea ini kan banyak sekarang juga dipakai kan, dan kita salah satu penghasil urea. Jadi saya percaya tahun depan ini dari segi industri pasti akan menimbulkan satu strategi bisnis ataupun peluang usaha yang baru. Hanya saja harus diperhatikan AdBlue itu juga seperti bahan bakar. Ada beberapa kategori, apakah itu yang baik ataupun yang tidak baik. Nah, kalau kita belinya yang tidak baik, pastinya harga relatif lebih murah. Nah, itu juga akan ngefek nantinya ke jangka panjang service maintenance-nya. Nah, jadi yang saya pengen bawa adalah AdBlue bukan hal yang langka, bukan hal yang aneh, itu sudah sangat common, even di luar negeri itu sudah dijual di semua SPBU dalam bentuk botol kemasan. Hanya saja di Indonesia, karena belum ada peminatnya ataupun demand-nya, maka belum ada supply-nya. Tapi tahun depan saya jamin itu pasti ada. Daimler sendiri, kenapa Euro 4 ini PR besar untuk kita? Karena satu, namanya commercial vehicle itu selain truk dan bus, kita juga harus sediakan after market yang kuat. Nah, dari sana mulai tahun ini tuh kita sudah siapkan selain bus dan truknya juga after market-nya, apakah itu spare part-nya, initial parts, apakah itu AdBlue-nya yang paling utama, ataupun kesiapan dealer kita yang harus kita train dari segi driver, dari segi mekaniknya, dan juga dari segi after treatment system-nya yang nanti akan ada pengaruh di saat kita canangkan Euro 4 ini. Ya, jadi itu yang ini adalah slide terakhir dari saya. Jadi SCR, AdBlue, ZPD Pump, ini akan ada satu kesatuan yang kita bawa nantinya untuk di kendaraan kita menuju ke Euro 4. Dan jangan khawatir teman-teman media, SCR bukan barang yang baru karena sudah dipakai lebih dari 1 dekade itu di negara Eropa, Amerika, dan sebagainya. Jadi sudah terbukti banget dan terbukti simple dari segi after treatment-nya saja. Itu sih Mas Insan, slide penutup dari saya. Ya. Baik Bu Faustina, terima kasih banyak Bu atas penjelasannya yang sangat menarik Bu dari sisi pasar maupun teknologi nih Bu yang dimiliki oleh Daimler Truck menyongsong Euro 4. Teman-teman, demikian presentasi ya dan penjelasan dari Daimler Truck kepada kita tentang berbagai hal menarik nih mengenai rencana Daimler Truck ke depannya nih dan juga performa mereka sekarang ini di pasar Indonesia gitu. Terima kasih banyak kepada Mr. Park. Thank you very much for your explanation and your remarks in this discussion. Bu Faustina, terima kasih banyak. Mungkin setelah ini saya kembalikan lagi ke Pak I mungkin untuk ada penjelasan-penjelasan selanjutnya terkait diskusi ini. Pak I, monggo silakan. Ya, terima kasih Bu Faustina. Thank you Mr. Jubung Park. Saya ingin menginformasikan adanya lomba tulis ini, lomba artikel nih. Mas Tri, tolong dipresentasikan. Nah, ini dia. Jadi setelah acara ini kita akan ada lomba tulis. Nah,
persyaratannya ada di sini. Kita harus perhatikan juga di sini. Nah, syaratnya adalah terbuka untuk semua media cetak dan online. Lalu juga artikel yang dilombakan harus orisinal, bukan iklan atau advertorial. Artikel yang dilombakan itu harus terdiri dari 300 kata minimal. Judul, nah ini judul tidak kalah pentingnya, harus ada Daimler Commercial Vehicles Indonesia atau di CVI atau Daimler. Lalu di setiap artikel harus menyebut tentang pemisahan atau Daimler dengan Mercedes-Benz, ya kan? Lalu juga ada setiap artikel itu harus menunjukkan teknologi SCR tadi yang telah diterangkan oleh Ibu Faustina, Selective Catalytic Reduction dan AdBlue untuk menyambut Euro 4. Yang berikutnya adalah keputusan Dewan Juri itu adalah mutlak dan tidak bisa diganggu-gugat. Peserta boleh menulis sebanyak-banyaknya, tapi hanya satu aja yang menang artikelnya. Syarat lomba ini bisa dipantau di IG Forward. Mohon maaf, dalam postingan yang sebelumnya itu tidak ada ini, tapi ini akan disertakan di postingan terbaru. Itu aja dari saya, teman-teman. Silakan nanti dipantau. Terima kasih sekali lagi. Once again, thank you very much for joining with us, Mr. Park and Ibu Faustina. Itu aja dari kami. Thank you very much. See you again. Terima kasih. Terima kasih, Mr. Park. Ya. Terima kasih. Terima kasih semua. See you, Om Ferdi. Oh iya, belum dikenalin tadi Om Ferdi ya. Lupa. Om Ferdi mana nih? Di pin kali. Boleh lupa nih Pak I. Waduh. Gelap Om, gelap Om. Iya. Orang lama. Halo, selamat malam semua. Lama nih. Wes, siapa tuh lah. Oke, teman-teman silakan meninggalkan Zoom meeting ini untuk Bu Faustina dan Mr. Park, silakan. Thank you. Thank you very much. Thank you very much, Mr. Park. See you again. See you again, Mr. Park. Bye-bye. Yeah. See you. Bye-bye. Bye. Stay healthy. Stay safe. See you again. Yep, stay healthy. Stay healthy, sir. Dah, bebas. Bebas, bebas. Pak I. Go. Pak I.